Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid hari di trailer reaction. Dan kali ini gue mau ngomongin sebuah trailer nih ya, jelas untuk film horor yang ya bisa dibilang ini salah satu horor yang potensi jadi yang terbaik tahun ini, yaitu yang punya judul Nosferatu. Ini film bakalan dirilis di US tanggal 25 Desember. Tapi kalau di Indonesia gue nggak tahu rilis atau enggak. Cuman kayaknya masih ada peluang sih. Kalau misalkan ini terjadi sekitar 5 tahun lalu gitu sebelum pandemi, gue kemungkinan bakalan dengan yakin ngomong enggak, ini nggak bakalan tayang. Tapi kalau sekarang masih ada chance lah, karena lu juga sering ngeliat itu kan, horor-horor alternatif tuh belakangan mulai sering tayang di Indonesia di bioskop. Jadi who knows, tapi jangan terlalu berharap juga sih sebenarnya, karena gue yakin ini bukan film horor biasa yang cuman ngandelin jump scare atau ngeliatin hantu, bukan. Soalnya ini film bikinannya Robert Eggers, dan lu tahu Robert Eggers filmnya seperti apa. Dia selalu bagus. Sampai sekarang dia udah bikin 3 film berarti ya, 3 film, dan buat gue tuh semuanya keren. Gak usah jelek deh, yang kerasa biasa aja tuh gak ada. The Witch, The Lighthouse, terus The Northman yang kemarin bukan horor tuh semuanya keren. Dan unik approach dia tuh gak sejalan sama formula horor mainstream. Tapi ya karena itu juga Nosferatu ini belum tentu tayang di bioskop kita. Sedikit ngebahas Nosferatu, gue rasa beberapa dari lu juga udah tahu ya kalau ini adalah remake dari film Legend, film Jerman berjudul sama yang rilis tahun 1922. Itu kalau lu belum nonton bisa lu tonton di Plex. Seingat gue ada di Plex, itu gratis, nggak pakai VPN, nggak pakai bayar. Di situ ada. Itu film klasiknya rilisan tahun 1922 yang diadaptasi dari novel Dracula bikinannya Bram Stoker. Gimana? Apakah ada yang sudah menonton film versi asli ya? Kalau ada bisa tuh lu bagiin sedikit review lu bagiin sedikit pendapat lu tentang Nosferatu yang asli di kolom komentar bisa, untuk ngasih insight lah kira-kira buat yang belum nonton film aslinya tuh kayak gimana. Kalau buat gue itu film yang gimana ya? Itu bagus, tapi gue nggak akan dengan bohong nih biar dikatain sinefil ngomong ini serem banget. Nggak, kalau dilihat dari zaman sekarang nggak serem udah. Mayoritas partnya tuh nggak serem. Yang masih keren kalau dilihat di zaman sekarang adalah gimana dia itu di zaman yang masih serba terbatas tahun 1922 men. Itu filmnya masih film bisu, masih film hitam putih, dan dia itu bisa mainin teknis yang kelihatan unik banget untuk ukuran film zaman itu ya. Dia tuh kelihatan sangat unik, kelihatan revolusioner. Dan yang bikin menarik juga adalah kalau lu ngomongin Dracula sekarang kan image-nya ya udah hantu yang pakaiannya rapi, pakai apa sih, suit jas gitu, berjubah, rambutnya klimis, taringnya tuh terasah dengan baik gitu, rapi banget, giginya tuh perawatan banget lah kalau Dracula yang lu kenal sekarang. Nah, Nosferatu ini beda. Dia tuh dari novel Dracula, tapi sosok Draculanya nggak yang ganteng, nggak yang apa sih klimis ala Dracula barat sekarang, tapi masih monster. Coba lu tonton, itu lu akan ngeliat sosok Dracula, sosok vampir yang beda daripada yang ya kita kenal sekarang. Dan FYI, Nosferatu itu juga film vampir pertama nih, film Dracula vampir pertama yang ngeliatin si vampir itu mati karena kena sinar matahari. Nah, itu yang pertama muncul film seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya yang gue tahu tuh Dracula vampir itu misalkan kena sinar matahari cuman ngerasa apa ya, risih gitu, nggak nyaman, kayak aduh panas ya, kayak kita kayak manusia biasa mungkin ya, kena matahari tuh risih. Tapi kalau di Nosferatu itu untuk pertama kalinya orang itu dikasih lihat gimana sinar matahari bisa ngebunuh vampir, bisa ngebunuh Dracula. Jadi itu salah satu hal yang bikin filmnya revolusioner. Dan mungkin gini, kalau misalkan lu udah nonton Nosferatu yang asli tahun 1922, lu juga bisa nonton ini. Gue rekomendasiin nih, ada film tahun 1990 judulnya Shadow of the Vampire. Itu ceritanya adalah tentang proses di balik layar pembuatan film Nosferatu yang tahun 22 itu. Itu coba lu tonton juga, karena itu bakalan ngasih insight tentang Nosferatu secara lebih dalam. Dan menariknya gini nih, di Nosferatu yang asli itu kan karakter vampirnya yang namanya Count Orlok itu diperanin sama aktor namanya Max Schreck, itu aktor Jerman kalau nggak salah. Nah, di Shadow of the Vampire yang meranin si Max Schreck itu adalah Willem Dafoe. Jadi Willem Dafoe itu memerankan aktor yang memerankan si vampir gitu gampangnya. Sedangkan di Nosferatu 2024 nih Willem Dafoe main lagi. Cuman gue nggak tahu dia jadi siapa. Jelas bukan jadi Count Orlok ya, soalnya yang di Orlok itu kan Bill Skarsgård. Kalau Willem Dafoe gue belum tahu dia jadi siapa. Tapi menarik sih itu. Willem Dafoe berarti adalah langganan film-film vampir, film-film Nosferatu. Ya wajar sih, soalnya muka dia tuh agak-agak apa ya, ngeri gak sih kalau lu ngeliat Willem Dafoe tuh mukanya kayak muka-muka psycho gitu. Makanya di The Lighthouse keren banget, dia melotot, dia tuh udah serem banget rasanya, udah kayak wah ini orang gak waras nih. Oke lah, coba kita cek dulu trailer untuk
untuk Nosferatu-nya Robert Eggers. Gue belum nonton teasernya BTW gitu. Kan udah ada ya teasernya beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Nah, gue belum nonton yang itu. Jadi gue sama sekali belum punya gambaran nih kira-kira approach filmnya tuh bakalan seperti apa. So, mari kita cek. Come to me. Come to me. Oh. I've never shared my secret with any soul. Looknya kelihatan Nosferatu banget sih. Gotik gitu. Tell me what you can from the beginning. Anjir. It is like a dream. Cakep coy, cakep. It was our wedding. When we turned around, everyone was dead. The stench Anjing of gak their nyaman gue bodies was nontonnya. What the hell bro? horrible. Standing before me was death. But I'd never been so happy. Wow, merinding ya, bangke lah ini. This creature is a force more powerful than evil. Its desire is to consume all life on Earth. Only you. Jadi orang baik Willem Dafoe di sini tumben. He is coming. Mana? Bill Skarsgård, where are you bro? There is a devil in this world and I have met him. Tetap. But you could never please me as he could. Oh, shotnya bro. Anjing. Bagus. Tangan raksasa, bayangan dari itu keren. Ready. Wow. Gila, ini berani banget sih. Soalnya ini kan tanggal 25 Desember udah rilis ya. Ini udah main trailer lah ibaratnya, bukan lagi teaser. Dan dia masih belum secara gamblang ngeliatin sosok si Nosferatu. Ya udah kelihatan tadi bayangannya ya, siluetnya udah kelihatan. Tadi matanya sedikit udah kelihatan, tapi the whole appearance tuh belum kelihatan. Walaupun gue yakin ya ini filmnya Robert Eggers, ini nggak akan seperti film horor pada umumnya. Ini pasti bakalan banyak dramanya, bakalan slow burn. Dia jarang menampilkan sosok si vampir, terus lebih ke arah penelusuran psikis karakter si ceweknya, si siapa tuh Lily Rose Depp, itu bakalan lebih dieksplor. Tapi tetap aja sih gue ngerasa ini berani banget. Lu punya salah satu karakter paling ikonik di sepanjang sejarah film horor dan lu nggak menampilkan sosok dia secara gamblang di trailer, itu berani. Kalau lu udah nonton film yang asli, lu akan tahu kalau misalkan karakter Count Orlok ini emang cenderung disimpan di awal ya. Bahkan setelah nongol tuh penampakan dia tuh lebih banyak lewat siluet. Dan itu yang bikin dia serem sih. Sama kayak yang lu lihat tadi di ending trailernya. Itu ngeri lewat siluet. Dan kayaknya gue ngeliat di sini Eggers masih mempertahankan approach yang sama. Lebih banyak nampilin siluet, bayangan daripada ngeliatin sosok dia secara gamblang. Kalau ngomongin cerita kayaknya sih di sini bakalan dieksplor itu ya, hubungan toksik. Ya kan, soalnya karakternya Lily Rose Depp kan diincer sama Nosferatu tuh, tapi di sini dia nggak kelihatan kayak ketakutan gitu, justru dia malah kayak embrace, sangat enjoy gitu, didekati oleh kematian. Kayaknya itu yang bakal dieksplor, gimana seorang manusia itu deep inside itu selalu punya kegelapan dalam diri mereka. Dan di sini karakternya Lily Rose Depp itu kayak embrace her darkness gitu, mungkin ya, mungkin. Nantilah coba kita tonton filmnya kalau tayang di Indonesia. Mungkin tayang sih, masih mungkin tayang. Kalau menurut lo gimana dari trailernya Nosferatu? Apakah lo bakalan nonton pada saat besok tayang? Apakah lo excited menyambut ini atau ngerasa biasa aja? Bisa lo bagiin
pendapat lu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saweria juga, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah tersedia. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Makasih yang semalam udah meramaikan live stream khusus member dan lu sudah mendapatkan beberapa sneak peek ya soal proyek rahasia yang melibatkan Cinecrip ke depannya. Kalau yang pengen dapat bocoran-bocoran serupa juga silakan join membership, lu akan bisa gabung live stream khusus member setiap bulannya. Oke, kalau gitu gue Rashid Haris, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.